The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada satu kalimat yang setiap kali engkau ucapkan, langit meresponsnya, takdirmu bergerak, dan seluruh hidupmu bisa berubah tanpa perlu menunggu esok hari. Satu kalimat yang selama ini hanya keluar dari bibirmu, tapi belum pernah benar-benar menyentuh jiwamu. Dan ketika makna itu akhirnya masuk ke dalam hatimu, engkau tidak lagi menjadi orang yang sama. Ketakutan lama runtuh, beban yang mengikatmu selama ini seakan terangkat. Ada kekuatan halus, lembut, tapi dahsyat yang mulai mengalir ke dalam dirimu. Dan seluruh perjalanan hidupmu yang dulu terasa gelap, tiba-tiba menemukan cahaya untuk kembali pulang. Inilah kalimat yang bisa mengubah hidupmu 180 derajat. Bila engkau berani memahaminya dengan sepenuh hati. Bab 1. Pintu yang mulai terbuka. Di dalam perjalanan hidup, setiap manusia membawa banyak pintu dalam benaknya. Pintu harapan, pintu ketakutan, pintu rezeki, pintu masa lalu yang belum selesai, dan pintu masa depan yang belum pasti. Namun ada satu pintu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh hati yang sedang mencari. Itulah pintu makna terdalam dari La ilaha illallah. Ketika engkau perlahan-lahan mendekatinya, ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Seakan ada hembusan cahaya yang menyentuh dada, lembut tetapi kuat, seolah berkata, "Sudah lama aku menunggumu di sini." Kita sering mengucapkan kalimat tauhid ini, namun jarang berhenti untuk benar-benar mendengarnya. Bukan mendengar dengan telinga, tapi dengan pusat kesadaran di dalam hati. Saat engkau bertanya dalam dirimu, apa sebenarnya yang sedang aku akui dan apa yang sedang aku lepaskan? Di titik itu, kalimat ini mulai membuka maknanya. Ia bukan sekadar pengucapan, tetapi deklarasi batin bahwa engkau telah menemukan satu-satunya tempat bergantung yang tidak akan mengecewakanmu. Makna La ilaha illallah jauh lebih dalam daripada terjemahan zahirnya. Ia berarti, tidak ada yang pantas kau takuti kecuali Dia yang memegang segala sesuatu. Tidak ada yang layak kau harapkan kecuali Dia yang tidak pernah berubah. Tidak ada yang kau jadikan pusat hidupmu selain Dia yang menciptakan hidup itu sendiri. Dan ketika makna ini mulai meresap, engkau merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti kemerdekaan batin yang selama ini kau cari, namun tidak tahu di mana menemukannya. Betapa banyak manusia yang tampak baik-baik saja di luar, tetapi di dalam hatinya menyimpan kekosongan yang tidak terisi oleh apapun. Mereka mengejar banyak hal, bergantung pada banyak wajah, menyandarkan ketenangan pada sesuatu yang rapuh. La ilaha illallah datang seperti bisikan lembut yang mengajakmu kembali. Ketenangan tidak ada di luar dirimu, ia ada pada hubunganmu denganku. Dan saat bisikan itu mulai engkau sadari, dunia terasa tidak lagi sebesar dulu. Yang besar hanyalah Allah. Disinilah perubahan itu dimulai, bukan perubahan lahiriah, tetapi perubahan arah di dalam dirimu. Seperti seseorang yang telah lama tersesat, lalu menemukan petunjuk pertama yang menuntunnya pulang. Ketika engkau mengucapkan kalimat tauhid dengan kesadaran baru, seolah ada pintu yang terbuka dari alam yang tidak terlihat. Engkau tidak sekadar mengucapkannya, engkau mulai memasuki maknanya. Dan sejak saat itu, hidupmu tidak lagi berjalan dengan cara yang sama. Bab 2. Penghapus berhala batin. Setiap manusia membawa sesuatu yang mengikat hatinya, sesuatu yang ia biarkan tumbuh tanpa sadar, hingga akhirnya menjadi berhala batin. Berhala itu bukan patung, bukan benda, bukan simbol yang terlihat. Ia bisa berupa rasa takut yang tidak pernah selesai, ambisi yang membuatmu gelisah, atau ketergantungan pada manusia yang tidak mampu memberi jaminan ketenangan. Ketika engkau mengucapkan La ilaha illallah dalam keadaan batin yang jujur, seolah ada cahaya halus yang masuk ke dalam jiwa, menghancurkan satu demi satu belenggu yang selama ini diam-diam menguasaimu. Kalimat tauhid hadir bukan untuk menakutkan, tetapi untuk membebaskan. Ia memotong rantai ketergantunganmu dari segala sesuatu yang selama ini engkau anggap penentu hidupmu. Dengan mengucapkannya, engkau seperti sedang berkata,
Aku tidak lagi menyerahkan diriku kepada hal-hal yang rapuh. Ini bukan penolakan pada dunia, tetapi penolakan untuk dijadikan hamba oleh dunia. Dan ketika penolakan itu terjadi, engkau mulai merasakan ruang baru dalam hatimu. Sebuah ruang yang lapang, tempat Allah bisa hadir dengan lebih dekat. Berhala batin tidak selalu tampak buruk. Kadang ia berupa sesuatu yang tampaknya wajar, mengharapkan pujian, takut mengecewakan orang, ingin selalu dianggap benar, atau merasa harus memegang kendali atas segala hal. Tetapi semua itu menjadi penjara ketika engkau tidak lagi mampu membedakan mana kebutuhan hatimu dan mana hanya suara ego yang haus pengakuan. Maka tauhid hadir sebagai pusat penyucian. Ia menyaring hatimu, mengembalikanmu dari kecenderungan palsu kepada kesadaran yang lebih murni. Ketika makna la ilaha illallah masuk dengan sebenar-benarnya, engkau seakan merasakan diri dibersihkan. Bukan dibersihkan secara kasar, tetapi secara lembut, seperti angin yang perlahan menghapus debu dari jendela yang sudah lama tertutup. Engkau mulai melihat bahwa yang selama ini engkau takuti sebenarnya hanyalah bayangan. Yang selama ini engkau kejar hanyalah ilusi yang tidak pernah memberikan ketenangan yang abadi. Dan ketika kesadaran ini muncul, engkau mulai tertawa dalam hatimu. Bukan karena meremehkan dunia, tetapi karena akhirnya engkau mengerti hakikatnya. Di titik ini, perubahanmu menjadi nyata. Hati yang sebelumnya penuh ikatan, kini mulai memudar bebannya. Engkau tidak lagi mudah goyah oleh pujian atau jatuh oleh celaan. Engkau tidak lagi mencari ketenangan di luar, karena engkau sudah menemukan pusat ketenangan itu di dalam. Dan saat engkau mengucapkan la ilaha illallah setelah menyadari semua ini, kalimat itu terasa berbeda, lebih dalam, lebih hidup, lebih membebaskan. Seolah engkau baru pertama kali merasakannya, padahal selama ini engkau mengucapkannya setiap hari. Bab 3. Suara yang berbicara di dalam diri. Ada satu momen dalam hidup ketika seseorang duduk sendirian, jauh dari keramaian, dan tiba-tiba ia merasa seperti ada suara halus yang berbicara dari dalam dirinya. Bukan suara yang terdengar oleh telinga, tetapi getaran yang menyentuh kesadaran terdalam. Getaran itu seolah berkata, engkau tidak sendiri dan selama ini aku selalu ada. Inilah salah satu rahasia yang dibawa oleh la ilaha illallah. Ketika engkau benar-benar membuka diri untuk maknanya, ia tidak datang sebagai kata, tetapi sebagai pengalaman batin yang sulit dijelaskan. Seperti panggilan lembut yang selama ini engkau abaikan, namun kini hadir begitu nyata. Hidup ini seringkali membuat manusia menjadi tuli terhadap suara hatinya sendiri. Kesibukan, kecemasan, dan keinginan yang tidak pernah selesai membuat kesadaranmu tertutup oleh lapisan-lapisan dunia. Tetapi begitu engkau mulai menyebut nama Allah dengan penuh kesadaran, lapisan itu perlahan terangkat. Seakan kabut yang selama ini menutupi jendela, jiwamu mulai tersibak sedikit demi sedikit. Engkau mulai melihat bahwa ada cahaya yang selalu menyertaimu, bahkan ketika engkau merasa kehilangan arah. Cahaya itu adalah bukti bahwa fitrahmu masih hidup, dan ia merespons setiap kali engkau menyebut la ilaha illallah. Ada yang mengatakan bahwa kalimat tauhid adalah kunci, namun sebenarnya ia bukan sekadar kunci. Ia adalah pintu, jalan, dan tujuan sekaligus. Ia membuka ruang dalam hatimu di mana engkau bisa berbicara dengan Tuhanmu tanpa kata-kata. Ia menuntunmu menuju kesadaran bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada masalahmu, lebih kekal daripada dunia yang terus berubah, dan lebih dekat darimu dibandingkan urat nadi sendiri. Ketika engkau merasakan kedekatan ini, engkau mulai memahami bahwa makna tauhid bukanlah konsep, tetapi hubungan yang hidup. Ketika hubungan itu mulai terasa, engkau akan merasakan perubahan kecil, namun sangat mendalam. Hatimu menjadi lebih peka. Engkau mulai menyadari hal-hal yang dulu tidak pernah kau perhatikan. Keajaiban kecil dalam hidup, petunjuk yang halus, dan cara Allah mengatur sesuatu bahkan sebelum engkau memintanya. Setiap kejadian terasa seperti pesan yang sengaja diatur untukmu. Setiap peristiwa seolah memiliki makna yang menuntunmu kembali pada satu kesimpulan, bahwa tidak ada apapun yang berjalan tanpa Dia. Dan semakin engkau menyadari itu, semakin ringan langkahmu menjalani hidup. Pada akhirnya,
La ilaha illallah mengubah cara engkau mendengar dunia. Engkau tidak lagi mendengar dengan telinga, tetapi dengan kesadaran. Engkau merasakan bahwa segala sesuatu memanggil namanya, segalanya bergerak karenanya, dan segala yang datang atau pergi terjadi dalam kendali yang penuh hikmah. Hubungan ini membuatmu berjalan dengan tenang, meski dunia di sekitarmu terus berubah. Sebab engkau telah menemukan sesuatu yang tidak berubah, dan itulah puncak ketenangan makrifat. Setiap kali engkau mengucapkan kalimat tauhid dari tempat kesadaran ini, hatimu seperti bergetar, seolah sedang menjawab panggilan yang datang dari langit. Bab 4. Saat hati mulai tersadarkan. Ada satu fase dalam perjalanan tauhid ketika hatimu tiba-tiba menjadi lebih jernih daripada biasanya. Tidak dramatis, tidak perlu kejadian besar, namun engkau merasakan sesuatu berubah. Seperti air yang tadinya keruh kini perlahan mengendap, menyisakan kejernihan yang selama ini tersembunyi. Dalam kejernihan itu, engkau melihat dirimu lebih jelas. Apa yang kau kejar, apa yang kau takutkan, dan apa yang selama ini salah dalam cara engkau memandang hidup. Di titik ini, La ilaha illallah bukan hanya kalimat yang keluar dari mulutmu, tetapi cermin yang menyingkap keadaan batinmu. Kesadaran baru ini membuatmu mulai menyadari betapa seringnya engkau membiarkan dunia menguasai hatimu. Engkau menaruh beban pada pundakmu sendiri, seolah segala sesuatu harus kau kendalikan. Engkau cemas pada hal-hal yang belum terjadi, sedih pada hal-hal yang sudah berlalu, dan terluka oleh hal-hal yang sebenarnya tidak pernah permanen. Lalu dengan lembut, makna tauhid membisikkan sesuatu ke dalam jiwamu, bahwa engkau tidak diciptakan untuk menanggung semuanya. Ada zat yang memegang seluruh urusan itu. Dan saat kesadaran ini hadir, engkau merasa seperti sedang meletakkan beban yang selama ini kau pikul sendirian. Ketika hati mulai tersadarkan, engkau tidak lagi melihat hidup dengan pola lama. Yang dulu engkau anggap sebagai kegagalan, kini tampak sebagai jalan yang melindungimu. Yang dulu membuatmu kecewa, kini terlihat sebagai hikmah yang menguatkanmu. Yang dulu kau keluhkan, kini engkau pahami sebagai skenario yang Allah atur agar engkau kembali mengingatnya. Kesadaran seperti ini tidak muncul dari banyak membaca atau mendengar. Ia muncul ketika makna La ilaha illallah benar-benar menembus ke dalam kalbumu. Dan saat itu terjadi, dunia terasa tidak lagi mengikatmu sebagaimana dulu. Hidupmu mulai berubah secara halus. Engkau tidak lagi bereaksi secara impulsif, tidak lagi gelisah oleh hal-hal kecil, dan tidak lagi mudah hancur oleh ucapan atau perlakuan manusia. Engkau mulai memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh manusia, tetapi oleh hubunganmu dengan Allah. Di saat orang lain panik, engkau tetap tenang. Di saat orang lain merasa kehilangan, engkau melihat rencana besar. Di saat orang lain terperangkap oleh ego, engkau merasa dilindungi oleh ketenangan dari langit. Semua ini terjadi karena satu hal, hatimu perlahan kembali ke posisi yang seharusnya, di bawah naungan tauhid. Dan ketika engkau mengucapkan La ilaha illallah, setelah mencapai kesadaran ini, rasanya berbeda. Lebih berat, lebih dalam, lebih hidup. Seolah kalimat itu bukan hanya pernyataan, tetapi sumpah batin. Engkau berkata kepada Tuhanmu, aku pasrahkan semuanya kepadamu. Dan Allah menjawab dengan kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Inilah awal dari transformasi besar itu. Transformasi yang akan membawa hidupmu menuju arah yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Bab 5. Ketika kalimat ini menggerakkan pintu takdir. Ada sebuah rahasia yang hanya disadari oleh orang-orang yang berjalan dengan hati yang halus. Setiap kali seseorang mengucapkan La ilaha illallah dengan kesadaran penuh, sesuatu yang halus tetapi kuat mulai bergerak di balik tirai takdirnya. Bukan karena kata-katanya panjang, bukan pula karena suaranya lantang, melainkan karena nur yang dibangkitkannya menyentuh wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh usaha lahir semata. Di saat nama itu terucap, engkau seakan mengetuk pintu yang tidak pernah terbuka hanya dengan doa biasa. Pintu itu bergerak pelan seperti merespons panggilan yang sudah lama menunggu untuk dipanggil kembali. Ketika seseorang benar-benar menghadirkan makna kalimat tauhid ini dalam dadanya, alam seakan ikut menyesuaikan diri.
Jalan yang sebelumnya keras tiba-tiba melunak, orang-orang yang sebelumnya tertutup tiba-tiba menjadi lebih menerima, dan keputusan-keputusan hidup terasa seperti diarahkan oleh tangan yang lebih lembut dari apapun yang pernah engkau rasakan. Ini bukan sekadar sugesti batin atau perubahan emosi. Ini adalah gerakan halus yang terjadi di ranah spiritual, tempat takdir ditulis dengan tinta cahaya, dan setiap ketulusan mampu mengubah garis yang tampak sudah tidak mungkin berubah. Seseorang yang menapaki jalan ini seringkali tidak langsung menyadari bahwa doanya telah dijawab. Ia hanya merasa hidupnya berubah sedikit demi sedikit. Hatinya tidak semudah itu marah, pikirannya tidak secepat itu mengeluh, langkahnya tidak lagi berlari mengejar dunia, tetapi lebih memilih berjalan dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Keajaiban tidak selalu tiba dalam bentuk yang dramatis. Kadang ia datang sebagai keberanian baru, kemampuan memaafkan, kekuatan untuk berhenti berdosa, atau sekadar kejernihan untuk melihat bahwa dirinya tidak sendirian. Inilah bentuk takdir yang berubah dari dalam, tanpa suara, tanpa sensasi, tetapi terasa nyata. Dan ketika makna La ilaha illallah benar-benar meresap ke dalam kesadaran seseorang, ia mulai menyadari bahwa perubahan takdir bukanlah hadiah yang datang dari luar. Perubahan itu justru lahir karena hatinya akhirnya selaras dengan kehendak Allah. Selama ini manusia mengira bahwa takdir adalah sesuatu yang menghantui dan mengekang. Padahal bagi orang yang tenggelam dalam tauhid, takdir adalah arus lembut yang mengantarnya menuju tempat yang telah disiapkan oleh kasih sayang Tuhan sejak awal penciptaannya. Ia tidak lagi melawan, tidak lagi memaksa, tidak lagi gelisah. Ia hanya mengikuti, dan dalam mengikuti itu ia menemukan kebebasan. Pada akhirnya engkau akan mengerti bahwa mengucapkan kalimat tauhid bukanlah ritual, ia adalah gerbang. Dan ketika engkau memasuki gerbang itu dengan kesadaran penuh, engkau tidak hanya meninggalkan dunia lama yang penuh kecemasan, tetapi juga memulai perjalanan baru menuju hidup yang lebih terang, lebih tenang, dan lebih terarah oleh tangan yang tidak pernah salah dalam menuntun. Kalimat ini bukan sekadar penyelamat akhirat, tetapi pengubah hidup di dunia, penggerak takdir yang selama ini engkau kira sudah terkunci. Dengan memahaminya, hidupmu mulai ditulis ulang, bukan oleh keinginanmu, tetapi oleh kebijaksanaan Tuhan yang selalu lebih tahu kemana engkau harus kembali. Bab 6, saat segala ketakutan runtuh di hadapan makna tauhid. Ada saat dalam perjalanan ruhani ketika seseorang menyadari bahwa sebagian besar ketakutan hidupnya bukanlah karena masalah yang benar-benar besar, tetapi karena hatinya belum sepenuhnya bersandar pada kalimat yang selama ini ia ucapkan tanpa mendalam. Ketika la ilaha illallah hanya menjadi suara, maka ketakutan akan masa depan terasa seperti bayangan gelap yang mengejar tanpa henti. Namun ketika kalimat itu turun dari bibir ke hati, ketakutan yang sama runtuh seperti debu yang tertiup angin lembut. Tidak perlu kekuatan besar, cukup sebuah kesadaran bahwa tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri di hadapan Allah. Di titik inilah seseorang mulai merasakan perubahan yang mendalam. Ia memperhatikan bahwa hatinya tidak lagi gemetar ketika dunia menekan, tidak lagi panik ketika rezeki seolah terhenti, dan tidak lagi merasa sendirian ketika menghadapi ujian yang berat. Bukan karena ia menjadi lebih kuat, tetapi karena ia akhirnya memahami bahwa kekuatan bukan berasal dari dirinya. Kesadaran ini menciptakan ruang luas di dalam dada, ruang yang membuat siapapun mampu bertahan, bahkan di saat yang paling sulit. Ruang itu ditenun dari keyakinan bahwa ia dijaga, dilihat, dan dipeluk oleh kehendak yang lebih besar dari segala kemungkinan buruk. Ada orang yang bertahun-tahun berjuang melawan kecemasan, namun baru memahami sumber masalahnya ketika ia mulai mendalami kalimat tauhid. Ia melihat bahwa kecemasannya bertumpu pada keyakinan bahwa ia harus mengendalikan segalanya. Dan ketika keyakinan itu ia lepaskan, beban berat yang selama ini menekan dadanya perlahan terangkat. La ilaha illallah mengajarkan bahwa kendali sejati tidak pernah berada di tangan manusia. Ia berada di sisi Tuhan yang tidak pernah tertidur. Kesadaran ini membuat langkah manusia menjadi lebih ringan. Seolah ia berjalan di atas jalan yang sebelumnya penuh batu, namun kini terasa rata dan lebih mudah dilalui. Dalam momen tertentu, seseorang yang tenggelam dalam makna tauhid
akan menyadari bahwa ketakutan sebenarnya hanyalah tirai yang menutupi cahaya. Begitu tirai itu tersingkap, ia melihat bahwa hidupnya tidak seburuk yang ia bayangkan. Kehilangan pun tiba-tiba terasa sebagai ruang untuk menerima yang baru. Kegagalan berubah menjadi kesempatan untuk pulang kepada Allah dengan hati yang lebih jujur. Dan ujian yang dulu terasa seperti hukuman berubah menjadi bentuk cinta yang menguatkan. Orang seperti ini tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian ancaman, melainkan sebagai rangkaian isyarat untuk mendekat. Pada akhirnya, makna terdalam dari La ilaha illallah bukanlah sekadar meniadakan sesembahan selain Allah, tetapi meniadakan rasa takut yang tidak berdasar, meniadakan kecemasan yang memakan jiwa, dan meniadakan bayangan buruk yang selama ini hidup dalam pikiran. Kalimat ini membebaskan hati dari ilusi, mengangkat manusia dari gelap, dan mengajaknya melihat dunia dengan mata yang baru. Ketika seseorang hidup dengan keyakinan ini, ia tidak lagi berjalan dengan ketakutan, melainkan dengan ketenangan yang memancar dari tempat paling dalam dirinya, tempat di mana cahaya Tuhan bersemayam dan tidak pernah padam. Bab 7. Saat hati menemukan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Ada fase dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Ia tidak sedang melihat keajaiban yang tampak secara fisik, tidak pula mendengar suara gaib, namun ada cahaya yang mulai tumbuh perlahan di dalam dirinya. Cahaya itu bukan berupa kilau atau warna, tetapi sebuah rasa teduh, rasa aman, rasa dipeluk oleh sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Cahaya ini muncul ketika makna La ilaha illallah tidak hanya dipahami oleh akal, tetapi benar-benar dihuni oleh hatinya. Sebuah kedalaman yang tidak bisa diciptakan oleh latihan pikiran, melainkan oleh ketundukan yang jujur. Pada saat seseorang memasuki kedalaman ini, ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal kecil yang dulu memancing amarah, tiba-tiba terasa tidak penting. Kekhawatiran yang dulu membuat dada sesak kini seakan kehilangan kekuatannya. Dan luka-luka lama yang selama bertahun-tahun ia pendam, tanpa ia sadari, mulai sembuh satu persatu. Itu bukan karena waktu, melainkan karena cahaya tauhid memiliki cara halus untuk menjahit bagian hati yang selama ini retak. Semakin ia menundukkan hatinya kepada kalimat ini, semakin tenang ia merasakan hidup mengalir di dalam dirinya. Cahaya yang muncul ini seringkali membuat seseorang lebih peka. Ia menjadi lebih mudah tersentuh ketika mendengar ayat Allah, lebih mudah menangis ketika mengingat dosa, dan lebih cepat kembali ketika ia terjatuh. Namun kepekaan ini bukan kelemahan, justru di dalamnya terdapat kekuatan besar yang jarang dimiliki manusia. Ia mulai merasakan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang apa yang bergetar lembut di balik kejadian-kejadian yang ia alami setiap hari. Setiap pertemuan terasa punya makna, setiap hambatan terasa sebagai tanda, dan setiap kesulitan terasa sebagai undangan untuk kembali kepada Allah dengan lebih dalam. Orang yang mulai merasakan nur ini akan mendapati dirinya lebih mudah berkata jujur, lebih mudah melepaskan, dan lebih mudah memaafkan. Ia tidak lagi mengejar kemenangan dalam setiap perdebatan, tidak lagi menginginkan pembuktian diri, dan tidak lagi iri pada pencapaian orang lain. Ia merasa cukup, bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena hatinya mengerti bahwa cukupnya seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan Allah. Ketika kalimat tauhid mengisi ruang dalam dirinya, ia menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia, penghargaan yang tidak perlu dicari dari manusia, dan keteguhan yang tidak mudah goyah. Dan pada akhirnya, seseorang akan menyadari bahwa cahaya yang ia rasakan itu sebenarnya bukan miliknya. Cahaya itu adalah jawaban. Jawaban dari ketulusan yang ia bawa saat mengucapkan La ilaha illallah. Jawaban dari pencariannya selama ini. Jawaban dari hening yang ia biarkan mempertemukan dirinya dengan Tuhannya. Kalimat tauhid bukan hanya pembuka pintu surga, tetapi pembuka pintu hati. Dan ketika pintu itu terbuka, ia melihat sesuatu yang selama ini selalu ada. Cahaya yang menuntun, menjaga, dan menyertainya. Namun baru sekarang ia benar-benar mampu merasakannya. Bab 8. Ketika diri yang lama mulai gugur dan diri yang baru dilahirkan.
Ada sebuah momen dalam perjalanan batin yang tidak disadari oleh banyak manusia. Saat diri yang lama perlahan-lahan gugur. Diri yang penuh kebiasaan buruk, penuh keluh kesah, penuh rasa ingin diakui, mulai kehilangan cengkeramannya. Ini bukan proses yang keras, bukan pula perubahan yang tiba-tiba. Ia seperti dedaunan tua yang jatuh satu persatu ketika angin musim sejuk berembus. Proses ini terjadi ketika seseorang benar-benar mulai hidup dengan makna La ilaha illallah dalam dirinya. Ketika ia tidak lagi hanya mengucapkannya, tetapi membiarkan kalimat itu membentuk ulang cara ia memandang hidup dan dirinya sendiri. Saat diri lama mulai luruh, seseorang merasakan hening yang berbeda. Ia mulai memahami bahwa banyak hal yang dulu ia kejar ternyata tidak pernah memberi kenyamanan. Ia menyadari bahwa sebagian besar penatnya berasal dari ambisi yang tidak pernah diukur dengan ridha Allah. Dan ketika ambisi-ambisi itu mulai dilepas satu persatu, ia tidak merasa kehilangan. Sebaliknya, ia merasa ringan, seperti seseorang yang akhirnya meletakkan beban yang lama ia pikul tanpa sadar. Keringanan ini membuatnya melihat dunia dengan kejernihan baru. Dunia yang tidak lagi penuh tekanan, melainkan penuh pelajaran. Dalam proses kelahiran diri yang baru, seseorang menjadi lebih dekat dengan dirinya sendiri. Ia mulai berani melihat luka-luka lamanya tanpa takut, berani mengakui kesalahannya tanpa malu, dan berani berubah tanpa menunda. Ia tidak lagi menutupi kekurangannya dengan topeng kesuksesan atau pencitraan. Makna la ilaha illallah mengajarinya bahwa kemuliaan hakiki bukan berasal dari hal-hal dunia yang ia kumpulkan, tetapi dari sejauh mana ia mengizinkan dirinya dibentuk oleh kehendak Allah. Inilah fase di mana seseorang belajar menjadi jujur pada dirinya sendiri, dan kejujuran itu menjadi pintu bagi segala bentuk pertumbuhan spiritual. Ketika diri baru mulai muncul, ia lebih lembut dalam bersikap. Ia lebih sabar, bukan karena ia berusaha keras, tetapi karena hatinya tidak lagi memberontak terhadap takdir. Ia lebih tenang, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena ia tahu bahwa tidak ada satu pun yang terjadi tanpa izin Allah. Ia mulai melihat bagaimana setiap kegagalan yang dulu ia benci sebenarnya adalah bagian dari rencana yang menuntunnya ke titik ini. Ia mulai mengerti bahwa perjalanan hidupnya tidak pernah salah. Ia hanya belum melihat dari sudut pandang yang benar. Diri baru ini bukan hanya lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana. Dan pada akhirnya seseorang memahami bahwa melahirkan diri yang baru bukan berarti menjadi orang yang berbeda, melainkan menjadi versi dirinya yang lebih dekat kepada fitrah. Fitrah yang selalu memancarkan tauhid. Diri baru tidak terbuat dari ambisi, tetapi dari ketundukan. Tidak dibangun oleh ego, tetapi oleh keikhlasan. Dan ketika seseorang hidup dengan diri baru ini, ia berjalan di dunia dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih damai. Semua ini lahir dari satu kalimat yang sederhana, tetapi memiliki kekuatan untuk mengubah manusia dari dalam. La ilaha illallah. Kalimat yang menggugurkan yang lama dan melahirkan yang baru dalam cahaya. Bab 9. Rahasia ketundukan yang mengundang pertolongan Allah. Dalam perjalanan yang penuh pencarian ini, seseorang akhirnya sampai pada titik paling halus, titik ketundukan. Ketika ia mulai benar-benar memahami makna la ilaha illallah, ia menyadari bahwa ketundukan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan paling dalam yang dimiliki manusia. Ketika ia bersandar sepenuhnya kepada Allah, ia bukan sedang menyerah kepada keadaan, tetapi sedang menyerahkan segala urusan kepada Zat yang tidak pernah salah dalam menentukan. Dari sinilah pertolongan Allah sering datang, bukan pada saat seseorang merasa paling kuat, tetapi ketika hatinya memilih untuk tunduk dengan sepenuh keyakinan. Dalam ketundukan tersebut, seseorang menemukan sesuatu yang tidak ia temukan di tempat lain, kelegaan yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Ia mulai merasakan bahwa beban hidupnya tidak seberat yang ia bayangkan. Ia tidak lagi merasa harus mengatur segalanya. Ia tidak merasa harus memenangkan setiap situasi. Ia hanya melakukan yang terbaik sambil yakin bahwa sisanya akan dilengkapi oleh Allah. Kelegaan ini membuatnya mampu melangkah lebih pelan, tetapi lebih mantap. Ia berjalan tanpa terburu-buru, tanpa gelisah, tanpa dihantui ketakutan. Sebab ia tahu bahwa ada tangan yang mengatur jalannya, bahkan ketika ia tidak mampu melihatnya. Ketika ketundukan itu tumbuh, seseorang mulai merasakan pertolongan Allah
hadir dengan cara-cara yang tidak ia duga. Terkadang lewat seseorang yang tiba-tiba datang tepat pada waktunya. Terkadang lewat pintu rezeki yang terbuka tanpa ia ketuk. Terkadang lewat jalan keluar yang muncul dari arah yang sebelumnya sama sekali tidak mungkin. Pertolongan itu turun bukan karena ia meminta dengan suara yang keras, melainkan karena hatinya sudah berada dalam posisi yang benar. Posisi yang menyadari bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Inilah rahasia yang tidak diketahui banyak manusia, bahwa Allah tidak jauh, kita saja yang terlalu sibuk menggenggam kekhawatiran. Dalam fase ini, seseorang juga mulai memahami bahwa tidak semua pertolongan berbentuk pemecahan masalah. Terkadang pertolongan itu adalah kekuatan untuk sabar. Terkadang ia datang sebagai kemampuan untuk menerima takdir dengan lapang dada. Dan terkadang ia hadir sebagai ketenangan yang membuat seseorang mampu bertahan di tengah badai yang sama sekali belum mereda. Pertolongan seperti ini jauh lebih berharga daripada solusi instan, karena ia menumbuhkan kedewasaan spiritual yang tidak bisa lahir dari kemudahan semata. Ketika seseorang mampu menerima takdir dengan ketundukan, ia telah membuka pintu yang menghubungkannya dengan rahmat Allah secara langsung. Dan pada akhirnya, seseorang menyadari bahwa ketundukan sejati adalah puncak dari perjalanan tauhid. Ia telah melewati keraguan, menembus ketakutan, meninggalkan ego, dan menemukan cahaya. Kini ia memilih untuk meletakkan segala urusannya di tangan Allah. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia percaya bahwa Allah lebih mampu. Ketundukan ini mengubah cara ia melihat kehidupan. Tidak ada lagi rasa panik, tidak ada lagi persaingan yang melelahkan, tidak ada lagi kecemasan yang mengikat. Yang tersisa hanyalah keyakinan yang lembut namun kokoh, bahwa selama ia hidup dengan makna La ilaha illallah, pertolongan Allah tidak akan pernah benar-benar menjauh. Bab 10. Ketika hidup menjadi jalan pulang yang paling tenang. Pada akhirnya setelah perjalanan panjang mengurai makna La ilaha illallah, seseorang sampai pada tahap paling dalam, tahap memahami bahwa seluruh hidup ini sebenarnya adalah perjalanan pulang. Bukan pulang ke tempat, bukan pulang ke masa lalu, tetapi pulang kepada Allah. Setiap langkah, setiap rasa, setiap kehilangan, setiap kebahagiaan hanyalah cara Allah mengingatkan bahwa tujuan akhir bukanlah dunia, melainkan kembali kepadanya. Ketika hal ini benar-benar dirasakan, bukan sekadar dipahami, hati seseorang menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Seolah seluruh hiruk-pikuk dunia mereda, dan yang tersisa hanya kesadaran lembut bahwa ia sedang dituntun oleh kasih sayang yang tidak pernah berubah. Dalam kesadaran pulang ini, seseorang mulai melihat hidupnya dengan mata yang berbeda. Ia menyadari bahwa setiap ujian bukanlah hukuman, tetapi pengingat. Setiap kegagalan bukanlah akhir, tetapi jembatan menuju titik yang lebih baik. Setiap perpisahan bukanlah kehilangan, tetapi cara Allah membuka ruang untuk sesuatu yang lebih mendekatkan dirinya kepadanya. Pemahaman ini membuat hatinya jauh lebih kokoh. Ia tidak lagi terseret angin dunia, tidak lagi goyah oleh penilaian manusia, dan tidak lagi mencari pembenaran pada tempat-tempat yang tidak pernah memberi ketenangan. Ia menemukan pijakan baru yang lahir dari ketauhidan yang matang. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran pulang ini, ia mulai memahami bahwa tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Semua memiliki arah. Bahkan dosa-dosa yang dulu membuatnya malu kini, ia lihat sebagai bagian dari proses pembentukan diri. Ia menyesal, tetapi ia tidak lagi terjebak dalam gelapnya rasa bersalah. Ia mengakui, memohon ampun, lalu melangkah kembali. Ia tahu bahwa pintu Allah tidak pernah tertutup, bahkan ketika manusia mengira dirinya sudah tidak layak. Kesadaran ini membuat hidupnya terasa lebih ringan, karena ia tidak lagi berjalan membawa beban masa lalu. Ia berjalan dengan hati yang bersih, karena ia telah meletakkan segala urusannya pada Zat yang Maha Mengampuni. Di fase terakhir ini, seseorang mulai menikmati hubungan dengan Allah bukan lagi sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan yang menghidupkan. Ia merasakan manisnya sujud yang panjang, nikmatnya menyebut nama Allah dalam kesendirian, dan damainya berzikir hingga jiwanya larut dalam keheningan paling suci. Ia merasa bahwa semakin ia mendekat, semakin luas kedamaian yang ia rasakan. Semakin rendah ia merendah, semakin tinggi Allah mengangkat hatinya. Dan semakin ia menyandarkan diri,
semakin jelas ia melihat arah pulang. Inilah kebahagiaan yang tidak dapat ditukar dengan apapun di dunia. Dan pada ujung perjalanan ini, seseorang akan memahami bahwa makna terdalam dari La ilaha illallah bukan hanya kalimat penyelamat, bukan hanya identitas keimanan, tetapi fondasi dari seluruh arah kehidupan. Kalimat ini membuat manusia berjalan dengan cahaya, menghadapi dunia dengan keteguhan, dan pulang dengan ketenangan. Ia mengubah cara seseorang mencintai, berharap, takut, dan merasakan hidup. Dan ketika seseorang benar-benar hidup dalam makna ini, hidupnya tidak lagi terasa seperti labirin yang membingungkan. Ia berubah menjadi jalan pulang yang jelas, yang lembut, yang damai, jalan yang selalu bermuara kepada Allah. Satu-satunya tujuan dari segala perjalanan. Pada akhirnya hidupmu hanya menunggu satu keputusan. Apakah engkau ingin terus berjalan dengan dirimu yang lama? Atau engkau siap disinari oleh makna yang mampu membuka seluruh pintu hidupmu? Ingatlah, satu kalimat ini bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk dihidupkan. Dan ketika engkau menghidupkannya, segala sesuatu akan berubah.